Ya, selanjutnya pembahasan materi yang ketiga, landasan filosofi idealisme dan realisme. Nah, masuk dengan landasan filosofis. Landasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai alas, dasar, tumpuan, atau bisa juga diartikan sebagai pondasi suatu pijakan, titik tempu dan tolak. Filosofi terbentuk dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu philo yang artinya cinta dan sophos yang artinya kebijaksanaan. Dengan demikian dapat diartikan filosofis adalah cinta kebijaksanaan. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah pokok. Apakah pendidikan itu mengapa diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan tersebut. Ya, masuk ke landasan filosofis idealisme. Idealisme termasuk aliran filsafat pada abad modern. Idealisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu idealisme. Istilah ini pertama kali digunakan secara filosofis oleh Leibniz pada abad mulai awal abad ke-18. Idealisme diambil dari kata ide, yakni sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme dapat diartikan sebagai suatu paham atau aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Beberapa pengertian idealisme. Yang pertama, adanya suatu teori bahwa alam semesta beserta isinya adalah suatu penjelasan pikiran. Yang kedua, realitas dijelaskan berkenaan dengan gejala-gejala fisikis sebagai pikiran diri, ide-ide, pemikiran mutlak, dan lain sebagainya, dan bukan berkenaan dengan materi. Yang ketiga, hanya ada aktivitas berjenis pikiran dan isi pikiran yang ada. Idealisme menekankan akal pikir sebagai hal dasar atau lebih dulu ada bagi materi, dan bahkan menganggap bahwa akal pikir adalah sesuatu yang nyata, sedangkan materi adalah akibat yang ditimbulkan oleh akal-akal pikir atau jiwa. Filsafat idealisme memandang bahwa realitas akhirnya adalah roh, bukan fisik. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Tokoh-tokoh dalam aliran ini adalah Plato pada tahun 1477 sampai dengan 347 Masehi. Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai dengan 1804. Pascal dari tahun 1623 sampai dengan 1662 Masehi. Ya, selanjutnya J.G. Fichte pada tahun 1762 sampai dengan 1914 Masehi. Selanjutnya P.W.S. Schelling pada tahun 1775 sampai dengan 1854 Masehi. Selanjutnya G.W.P. Hegel pada tahun 1770 sampai dengan 1031 Masehi. Menurut Plato tentang teori pengetahuan, idealisme mengemukakan pandangan bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak pasti dan tidak lengkap, karena dunia hanyalah merupakan hasil akal belaka, karena akal dapat membedakan bentuk spiritual murni dan benda-benda di luar penjelasan material. Selanjutnya Immanuel Kant. Ia menyebutkan filsafatnya idealis transentral atau idealis kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita
diperoleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu adalah forum institusi kita. Yang ketiga, menurut Paschal, yaitu pemikiran filsafat. Paschal antara yang pertama, pengetahuan diperoleh melalui dua jalan. Pertama menggunakan akal, kedua menggunakan hati. Manusia besar. Yang kedua, manusia besar karena pikirannya. Namun ada hal yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran manusia, yaitu pikiran manusia itu sendiri. Menurut Paschal, manusia adalah makhluk yang rumit dan kaya akan variasi serta mudah berubah. Karena ketidakmampuan filsafat dan ilmu-ilmu lain untuk memahami manusia, maka satu-satunya jalan memahami manusia adalah dengan agama. Karena dengan agama manusia akan mampu menjangkau pikirannya sendiri, yaitu dengan berusaha mencari kebenaran walaupun bersifat abstrak. Selanjutnya, jenis-jenis aliran idealisme. Yang pertama, idealisme subjektif adalah filsafat yang berpandangan idealis dan bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Alam dan masyarakat adalah hasil atau ciptaan ide manusia itu sendiri. Atau dengan kata lain, alam dan masyarakat hanyalah sebuah ide atau pikiran dari dirinya sendiri atau ide manusia. Yang kedua, idealisme objektif. Idealisme objektif adalah suatu aliran filsafat yang dimotori oleh Schelling. Pandangan idealismenya bertitik tolak dari ide universal, yaitu ide di luar ide manusia. Menurut idealisme objektif, segala sesuatu baik yang ada di dalam atau masyarakat luar adalah hasil dari ciptaan ide universal. Alam semesta yang kelihatannya ini pada hakikatnya hanyalah inteligensi yang kelihatan. Menurut Plato, dunia luar yang dapat ditangkap oleh panca indera kita bukanlah dunia yang real, melainkan bayangan dari dunia ide. Yang pandangan dunia Plato ini mewakili kepentingan kelas yang berkuasa pada waktu itu di Eropa, yaitu kelas pemilikan budak. Yang ketiga, idealisme absolut. Di masa modern sekitar abad ke-18 muncullah sebuah sistem filsafat idealisme objektif baru yang disebut dengan idealisme absolut, yaitu sistem yang dikemukakan oleh George W. Hegel pada tahun 1770 sampai dengan 1831 Masehi. Filsafat ini pada dasarnya merupakan bentuk sintesis atas filsafat idealisme subjektif, sedangkan filsafat idealisme objektif sebagai antitesis kemudian disintesiskan dan diubah diberi nama menjadi idealisme absolut. Pemikiran seperti ini menurut kesimpulan penulis, yaitu hakikat dunia itu adalah ide absolut yang berada secara absolut dan objektif di dalam segala sesuatu dan tak terbatas pada ruang dan waktu. Ide absolut ini dalam prosesnya menampakkan dirinya dalam wujud gejala alam, gejala masyarakat, dan gejala pikiran. Dan selanjutnya, landasan filosofis realisme. Landasan filsafat realisme adalah suatu objek yang tampak pada indera. Maksudnya adalah tampak secara real. Realisme berasal dari kata realis, yang artinya ada, benar, fakta, atau nyata. Aliran ini berpandangan bahwa realitas itu adalah fisik atau roh yang bersifat dualistis atau hal fisik dan rohani. Ada beberapa pendapat dari tokoh tentang aliran ini, yaitu yang pertama
Aquinas. Thomas Aquinas adalah seorang filsuf dan teolog yang terkenal pada abad pertengahan. Pemikirannya yang terkenal adalah merumuskan etika dan doktrin gereja. Pemikiran yang berasal dari ajaran Aquinas dan filsafat Aristoteles yang sangat berpengaruh dalam pemikiran di Eropa pada saat itu. Thomas, ilmu pengetahuan ilmiah yang sudah mulai berkembang membawa realisme ke abad 21. Realisme ilmiah percaya bahwa adanya realitas yang ada, terlepas dari pengetahuan kita, dan metode ilmiah adalah cara terbaik untuk mendapatkan akurasi dari apa yang ada di dunia dan bagaimana cara kinerjanya. Yang kedua, Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno. Ia berguru kepada Plato dan kemudian menjadi guru Alexander Agung. Ia menulis berbagai subjek yang berbeda, diantaranya fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, sosiologi, serta tentu saja filsafat. Semua yang ditulisnya kelak menjadi disiplin ilmu. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan bahwa 7 Aristoteles adalah tokoh paling banyak menciptakan disiplin ilmu di bidang sosok-sosok berpengaruh lainnya. Yang ketiga, Brody dilahirkan daerah Polandia dari keluarga Yunani yang berada anak sulung dari 4 bersaudara yang mewakili pendidikannya di Sender, ruang belajar khas warga Yahudi tradisional. Harry Brody secara eksplisit menekankan bahwa masyarakat mempunyai hak dengan pengabdian keterlibatan pemerintahan yang akan membawa pendidikan formal di bawah wilayah hukumnya, karena ini merupakan suatu lembaga atau institusi sosial. Implikasinya yaitu pendidikan adalah sebuah kebutuhan yang mendasar dan hak yang dasar bagi manusia dan kewajiban penting bagi semua masyarakat untuk memastikan bahwa semua anak-anak dilahirkan dengan pendidikan yang baik